mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara-murkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Sebuah bayangan mengendap di lantai atas bangunan vihara di antara gundukan-gundukan stupa. Ki Bale Oro-Oro dan Nilot Paladala mengawasinya dari tempat tersembunyi. Bayangan itu bergerak-gerak dan kibasan pakaiannya menunjukkan bahwa dia perempuan. Coba terka siapa dia? Masa kamu tidak kenal? Oh, Nenek Biung Sinom, kek. Apa yang dilakukannya di situ? Mana kakek tahu. Tapi mungkin juga dia mencari Gunadarma. Dasar perempuan mesum. Jijik aku. Dia nenekmu sendiri loh. Bukan. Sekarang dia bukan nenekku lagi. Aku tidak sudi punya nenek seperti setan. Dia turun, kek. Dia melompat turun. Hati-hati, Nilot. Kali ini jangan main-main dengan perempuan itu. Aku tahu, kek. Dia juga tidak boleh main-main denganku. Sudah 2 hari ini, Gusti Gunadarma tidak kemari. Aku jadi kesepian. Biasanya kalau beliau datang, langsung ngajak ngobrol sampai jauh malam. Ngobrol sama seorang cendekiawan memang sangat enak. Pengetahuannya luas seperti laut lepas. Aku jadi ngantuk. Nah, datang. Pasti itu Tuan Gunadarma. Gusti Gunadarma? Siapa yang kamu panggil? Gunadarma. Oh, jadi dia sering kemari. Siapa kamu? Oh, apa kamu kemari? Ya, mau jalan-jalan saja. Daripada tidur sore-sore. Enak jalan-jalan di Kamulan. Sambil melihat-lihat batu berserakan. Kurang ajar. Kamu menghina tempat yang disucikan ini. Apa? Disucikan? Batu-batu berserakan kok disucikan? Kalau bicara sama Biung Sinom, jangan sembarangan. Tidak ada barang-barang di dunia ini yang disucikan. Apalagi onggokan batu. Apa katamu tadi? Biung Sinom? Aku paling tidak suka sama orang yang ngomongnya ngawur. Apa kamu perempuan yang namanya Biung Sinom? Oh, kamu pikir aku siapa? Hah? Putri kerajaan. Jadi kamu yang menghancurkan batu-batu itu? Merobohkan dinding vihara? Sebentar lagi bangunan Kamulan ini akan kubuat rata dengan tanah. Kau tidak percaya? Lihat.
Kamu jahat sekali, Biung Sinom. Apa kamu tidak tahu bahwa batu-batu itu hasil karya ribuan orang? Aku tidak urusan karya siapa. Aku datang ke tempat ini mencari Gunadarma. Untuk apa mencari Gusti Gunadarma? Hah? Toh hasil karyanya sudah kamu rusak. Oh, kamu jadi laki-laki terlalu cerewet. Aduh. Ayo katakan, di mana Gunadarma sekarang? Ayo, ayo katakan. Aku tidak tahu. Awas kamu, aku bisa mematahkan lenganmu atau lehermu. Apa Gunadarma sering kemari? Aku tidak tahu. Aduh. Hentikan Biung Sinom. Oh, kamu ada di sini juga, Nilot. Lepaskan orang itu. Mengapa harus kulepaskan? Karena aku menyuruhmu begitu. Lagi pula apa salahnya sampai kau menyakitinya? Wah. Kurang ajar sekali. Di mana letak kesopananmu? Hah? Aku ini siapa? Entah. Aku tidak peduli. Aku tidak kenal siapa kamu. Mungkin kamu ini setan kuburan atau arwah gentayangan, atau barangkali kamu cuma seonggok sampah masyarakat. Nilot! Coba kamu tatap aku. Tidak. Jangan kamu sangka. Kamu keturunan. Ibarat Biung Sinom ini pohon. Kamu ranting-rantingnya. Aku lahir lebih dulu. Aku punya anak perempuan namanya Hayu Paladira. Hayu Paladira punya anak, juga perempuan. Namanya Nilot Paladara. Jadi kesimpulannya, kamu tidak akan pernah lahir ke muka bumi ini tanpa kehadiran Biung Sinom. Jadi sebaiknya kamu menghormati nenekmu ini. Kalau tidak, kamu bisa kualat. Tahu artinya kualat? Artinya hidupmu selalu sial. Hei, dengar Biung Sinom. Apa sejak lahir sampai sekarang, selama menjadi cucumu, aku pernah beruntung? Tidak. Hidupku memang selalu sial. Kau yang membuatku sial. Aku seperti dilahirkan di kandang bebek. Setiap hari aku bergelut, bergumul dengan kotoran bebek. Jangan membuat kupingku panas. Kalau aku marah, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tidak usah mengancam, Biung Sinom. 2 hari aku berkeliaran mencarimu. Aku sudah siap. Tapi lepaskan dulu orang itu. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Baik, kuturuti permintaanmu. Pergi sana. Minggir. Jangan ikut-ikut. Jadi bagaimana, Nilot? Kamu memang punya niat menantangku bertarung? Aku punya niat mencuci bersih dosa-dosa yang kamu lekatkan ke seluruh tubuhku. Siapa yang ngomong seperti itu? Aku, Sinom. Aku yang ngomong. Oh, rupanya Balai Oro-Oro di sini juga. Aku tidak melihat karena kamu jongkok di tempat gelap. Sekalipun di tempat terang, kamu juga tidak akan melihat Ki Balai Oro-Oro karena hatimu gelap. Kata-katamu seperti pujangga sinting. Pasti kamu juga yang mengasuh cucuku untuk melawan neneknya sendiri. Iya kan? Dia punya hati sendiri, punya pikiran sendiri. Dia tahu seperti apa neneknya. Sinom, kamu akan segera memetik buah dari pohon yang kamu tanam sendiri pada diri bocah perempuan ini. Tapi kalau tidak kamu hasut, kamu pengaruhi, kamu cekoki. Mana mungkin dia ngomong seperti itu pada neneknya? Tahu apa dia tentang dosa? Cukup. Aku bosan. Aku muak mendengar omongan seperti ini. Sekarang apa yang kalian inginkan? Binasakan kejahatan di hati Biung Sinom. Nilot langsung menyerbu ke arah Biung Sinom yang berjumpalitan di udara malam. Dia kaget karena harus melayani serangan dari bekas suaminya juga.
Tapi sebentar kemudian, dia sudah bisa menguasai keadaan. Nilot menggenggam pusaka cunduk mentul ketika melihat sang nenek menyiapkan pukulan mautnya. Awas, Nilot! Semuanya sudah tidur pulas. Ruangan bilik dayang-dayang sudah sepi. Pasti mereka juga sudah terlelap di alam mimpi. Pasti ini ruangan bilik Lokapala si kambing tolol itu. Nah, tepat dugaanku. Itu si kambing dungu sedang ngorok. Dasar putra mahkota kebluk, doyan tidur, doyan perempuan. Heh, Pramodawardhani, jangan enak-enak kamu terlelap dalam dekapan Rakai Pikatan. Aku si Durjana Rakai Watan akan mendusta anakmu. Ya, beres. Tapi aku harus hati-hati. Ada beberapa orang prajurit jaga berkeliaran sejak tadi. Berat juga kambing tolol ini. Tapi aman. Dia tidak akan berontak. Dia pingsan waktu kupukul tangkuknya tadi. Kamu Pramodawardhani? Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Rakai Watan. Mau kau bawa kemana anak itu? Hei, mengapa kamu diam saja? Tidak punya kata-kata untuk menjawab? Atau tidak punya keberanian karena terbuka kedokmu? Kasihan kau, Rakai Watan. Mungkin kamu sudah tidak punya orang lagi yang bisa kamu andalkan. Hingga kamu sendiri bersusah payah merangkak di ruangan bilik anakku. Tutup mulutmu, Pramodawardhani. Kamu melarangku bicara di rumahku sendiri. Memang, sebenarnya kamu yang harus bicara. Kamu yang harus bicara tentang kebusukan hatimu. Tapi rupanya kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Hingga kamu membisu seperti batu. Baik, kali ini aku gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Hiya! Kabur dia. Dasar pengecut. Untung aku masih terjaga. Kalau tidak, Lokapala akan dijadikan persoalan besar di Istana Mataram. Ibu. Kau sudah sadar, Nak? Syukurlah kau selamat. Durjana itu sudah pergi. Nilot, sampai hati kamu menganiaya nenekmu sendiri. Sekarang kau bukan nenekku lagi. Kau Biung Sino, perempuan jahat yang harus dimusnahkan. Kebangetan kamu, Nduk. Apa kamu tidak ingat sama sekali pada nenek? Aku yang momong kamu, menggendong-gendong kamu, menyuapi makanmu. Masa seperti ini balasanmu padaku? Nilo, kalau memang kamu tega, kamu sudah benar-benar ikhlas. Baik, ayo. Nenek siap mati di tangan cucuku sendiri. Bunuh saja nenek. Bunuh saja Biung Sinom yang jahat ini. Jangan percaya, Nilot. Itu permainan sandiwara. Dia menipu. Pura-pura sedih. Air mata buaya. Terserah, Nduk. Ya, kalau kamu lebih percaya pada Balai Oro-Oro, aku memang sudah tidak pantas lagi dipercaya, tidak pantas lagi dihargai, tidak pantas lagi hidup di dunia fana ini. Ayolah, Nduk. Tunggu apa lagi? Bunuh saja nenekmu ini, supaya tidak membuat aib lagi. Bunuh saja Biung Sinom. Nenek. Jangan, Nilot. Jangan. Maafkan aku, Nek. Maafkan cucumu yang kurang ajar ini. Iya, Nduk. Tentu akan.
Aku maafkan semua kesalahanmu pada nenek. Awas Nilot, hati-hati, hati-hati Nduk, jangan percaya dia. Tapi dia nenekku. Walaupun bagaimana, Biung Sinom nenekku, kek. Wujud luarnya memang dia nenekmu, Nduk. Tapi isinya bukan. Isinya iblis yang bermaksud menghancurkan kita semua, Nduk. Buktinya dia tidak apa-apa. Lihat, dia mengelus-elus rambutku. Iya kan, Nek? Nenek baikkan sama aku. Nenek sayang sama Nilot kan? Tentu saja, Nduk. Mana ada nenek tidak sayang sama cucunya sendiri. Awas Nilot, lari, cepat lari. Mampus kau anak setan! Lari Nilot, cepat lari, ayo. Ikut aku, Kek. Lewat sini. Cepat, Kek. Ikut aku. Mampus kau! Sekarang saya akan membuka rahasia penting ini, Kakang Gunadarma. Dan rahasia ini erat hubungannya dengan pusaka cunduk bentul yang sekarang dipergunakan Nilot Paladala dan Biung Sinom. Pusaka cunduk bentul itu wujud aslinya bukanlah seperti yang bisa dilihat dengan mata biasa. Maksudmu? Ada 3 macam pusaka Mataram yang sebenarnya wujud aslinya sosok seorang wanita cantik. Pertama, cunduk bentul. Kedua, berupa cundrik. Dan yang ketiga, sebuah tusuk konde. Nah, kalau Kakang Gunadarma mau tahu, sebenarnya Kencana Jingga yang menemanimu selama ini adalah wujud asli dari pusaka tusuk konde. Jadi, sebenarnya kau bukan manusia? Bukan, Kakang. Aku bukan manusia. Kakang tidak percaya? Kakang mau lihat buktinya? Aku belum pernah mengalami hal-hal yang berbau alam gaib seperti ini. Kalau Kakang mau lihat, bisa saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kakang hanya boleh melihat. Tidak boleh menyentuh apapun. Baik. Aku akan memenuhi syarat itu. Kencana Jingga segera duduk bersila seperti layaknya sedang bersemadi. Kedua matanya terpejam rapat, mulutnya komat kamit sebentar, lalu terdengar suara mendesis makin lama makin kuat. Tubuh Kencana Jingga diselimuti asap. Terdengar suara seperti logam ringan jatuh ke lantai goa. Dan Gunadarma hanya bisa ternganga keheranan karena lenyap sudah sosok Kencana Jingga yang tampak hanyalah sebuah tusuk konde berwarna kuning keemasan. Kencana Jingga, aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ternyata kau bukan manusia. Kau hanyalah benda pusaka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.